Mang Cecep, benar Mang Cecep teh poe ayeuna tanggal 20 November ke KPK ngalaporkan Gubernur Ableh. Nah, sebelum Mang Cecep menjawab, Mang Cecep ketawa dulu. Kelincinya. Oke. Ya, betul sekali. Hari ini Mang Cecep lagi ada di KPK melengkapi berkas yang diminta itu dugaan korupsi dana DBHP 2016-2018 oleh Gubernur Ableh pada saat itu ya. Jadi mudah-mudahan ini langkah baik gitu kan untuk memenjarakan Gubernur Ableh. Gitu saja. Jadi tolong ini menjadi satu langkah menyelamatkan warga Jawa Barat atas pembunuhan oleh Gubernur Ableh. Terima kasih. Saya jawab simpel, kalau DBHP itu kan begini, gitu kan. Ada pihak-pihak tertentu yang sudah menempuh upaya hukum, katanya sudah melaporkan ke KPK. Ya tinggal dibuktikan aja. Nanti hasil penyelidikan KPK seperti apa. Kemudian nanti argumentasi hukum KPK bagaimana, gitu kan. Ya kita serahkan kepada yang punya otoritas. Itu otoritasnya aparat penegak hukum, gitu kan. Justru kalau saya senang dari awal kan, ketika kelompok tertentu teriak-teriak masalah DBHP tahun anggaran 2016, 17, 18 di Kabupaten Purwakarta, saya bilang laporkan kalau punya keyakinan, gitu kan, agar menjadi terang benderang, gitu kan. Syukurlah kalau sekarang sudah dilaporkan, gitu kan. Hukum Malah itu kan memang pengen dipercepat. Kalau misalkan buat percepat lah, ini wahai KPK gitu, percepat iya, prosesnya supaya terang benderang. Ini teh apa? Mana nu bener, mana nu salah nih nah gitu. gitu. Hukum itu adalah alat uji tentang kebenaran, bukan alat sebagai bargaining atau untuk menakut-nakuti. Jadi, kalaupun memang kepemimpinan Deddy Mulyadi di periode kedua di akhir masa jabatan waktu itu dianggap salah, seharusnya Deddy Mulyadi tidak selamat gitu kan sampai menjabat anggota DPR RI satu periode gitu kan setelah lengser atau selesai menjabat di Purwakarta gitu kan. Nah, karena apa? Yang namanya dugaan tindak pidana korupsi itu adalah merupakan delik umum. Tanpa harus dilaporkan pun, ketika ada laporan BPK yang tidak sesuai, maka para penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun KPK bisa secara otomatis menyentuh. Tapi mengikat nggak kalau misalkan temuan BPK itu terhadap apa pejabat pembuat komitmen Mengikat, pemerintah? mengikat, Mengikat. mengikat. Nah, saya sebenarnya sudah punya jawaban, tapi itu bukan otoritas, bukan kapasitas saya untuk menjawab di ruang publik gitu kan. Dan saya juga sudah membaca gitu kan LHP BPK 2016, 17, bahkan LHP BPK pertanggungjawaban periodisasi kepemimpinan Deddy Mulyadi di tahun 2018 yang lalu. Ya, sebetulnya kan begini, kalau persoalan itu baik polisi, jaksa maupun KPK akan kembali lagi kepada hasil audit gitu kan. Terkecuali operasi tangkap tangan tidak perlu lagi auditor gitu. Ya, kita mah tinggal tunggu. Nah, kalau misalkan yang saat ini menjadi piutang yang mau dibayar sama Om Jen itu periode yang ambu ya, Bu Anu ya. Ambo, ambo. Kemarin kan dijawab tuh sama Om Jen Iya, yang DBHP juga kalau nggak salah ya. DBHP Itu. sama. Ah. Jadi Nah, sebetulnya sebenarnya itu piutang kalau misalkan DPHP itu piutang personal gitu, personal sebagai pejabat walaupun misalkan sudah tidak menjabat lagi atau itu jadi tanggung jawab daerah sebenarnya Om Andri. tanggung jawab daerah gini gitu kan. Kalau DBHP dipakai secara pribadi tidak nunggu lama gitu kan, hari itu juga pasti sudah diproses secara hukum. Nah, DBHP 2016, 17, 18 itu kan di mana PBD Purwakarta kan belum stabil Bung Ame. RPJMD Kabupaten untuk melakukan pembangunan, khususnya fasilitas publik, belanja publik itu belum tercover secara menyeluruh gitu kan. Nah, mohon maaf, punten, kalau DBHP kemudian diberikan ke desa,
hanya digunakan untuk itu saja, meskipun itu merupakan hak desa. Tapi kalau oleh kabupaten kemudian dibelanjakan untuk masyarakat, kan impact positifnya dapat dinikmati oleh masyarakat langsung. Contohnya apa? Jalan di Purwakarta bagus, kemudian drainase bagus, gitu kan. Artinya kan bisa dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat daripada gitu kan. Kemudian uang itu dipecah, disebarluaskan gitu kan. Nah, beliau Pak Gubernur sering menganalogikan bahwa beliau itu anak bungsu dari 9 bersaudara. Dulu orang tuanya memiliki keterbatasan ekonomi. Kalau punya sisa gaji pensiunan bapak orang tuanya itu almarhum, kemudian dibagikan ke anaknya untuk jajan, tidak akan cukup, gitu kan. Nah, maka manajemen indung itu lebih bagus, gitu kan. Ibu ataupun emi, gitu kan, dari Pak Gubernur itu lebih baik daripada untuk diberikan jajan anaknya, dibelikan beras, dibelikan asin. Jadi semuanya dapat menikmati untuk makan dan perutnya menjadi kenyang. Nah, analogi itulah yang dipakai. Nah, kalau misalkan kemudian APBD yang tidak memadai dibagikan ke seluruh desa, ya di desa nanti akan dipergunakan hanya untuk itu saja. Tapi kalau kemudian oleh pemerintah kabupaten dibangunkan infrastruktur, jaminan sosial, kesehatan dan pendidikan, kan semua masyarakat menikmati. Terbukti di kepemimpinan beliau ketika menjabat Bupati Purwakarta periode kedua, semua pembangunan tuntas. Warga melakukan perlawanan karena mau digusur di Karawang. Saya cari-cari informasi yang benarnya, apakah benar ini situasinya di Karawang. Atas proyek KDM, warga menolak rumahnya digusur. Kita coba lihat dulu nih videonya, nanti kita informasikan faktanya apakah benar ini di Karawang. Ya, ini penting sekali karena jangan sampai ini era media sosial loh. Gambarnya, videonya benar. Ya, itu kejadian situasinya. Cuma tempatnya di mana? Nah, ini nih. Jangan sampai gagal paham. Jangan sampai ada kita salah gunakan main media sosial untuk menyebar hoax. Ya. Kita coba cek videonya. Sekarang Bapak tahu kan tanda tangannya masih bersama orang. Udah jadi pemerintah yang punya kuasa. Ya, mereka yang hapus saya pada. Mereka pemerintah ini yang berkuasa. Mereka BPD ada tidur kita. Second, di sini kita punya pemerintahan. Blok pada. Di sini kita belanja pegawai. Berarti yang menjadi BPD. Bagaimana bisa mengayomi masyarakat tuh? Halo Pak. Per meter kan, padahal kami cuma punya tanah 210 meter, sedikit sebenarnya Pak. Titik keempat Pak, saya Ibu Sawia. Cuman saya minta keadilan dah pada pemerintah yang ada. Apa bisa musyawarah untuk nego harga, untuk naikin harga atau apa aja ya. Ini ngisi waktu. Kalau emang dengan Ibu siapa? Ibu Sawia. Bidang yang keempat. Berapa ratus? 200 ya? Cuman 210 meter. Ibu? Iya, suami sini. Itu belum pernah ada negosiasi Pak, berapa harga, berapa per meter. Cuman tim jasa penilai aja yang menilai. Itu. Berarti harusnya di pengadilan terus ya adanya ya. Masalah harga nggak dibilangin seberapa adanya di pengadilan segitu. Kertas lembar aja, udah terus berapa bulan suruh ngambil di pengadilan. Iya. Tapi pengadilan saya tetap tidak setuju. Pokoknya saya ambil itu uang harapan saya. Ibu seperti apa Bu? Harapan Ibu kepada Pak Presiden, Iya. Bapak KDM, tolong untuk harga bisalah Ditaikin lah. ditaikin lah musyawarah harga sepantasnya.
peraturan pemerintah PP gitu aja. Harga segitu Itu ada bangunannya loh. Ada bangunan, ada rumahnya. Ada rumahnya. Rumahnya itu untuk usaha ya sembako lah saya. Terima kasih Bu atas laporan. Oke, udah cukup lah. Nah, ini baru nih di mana? Di Karawang nih, ini yang di Karawang nih. Kita dengarkan. Kan kemarin ada spanduk tuh, Desa Purwadana menolak normalisasi kali. Ya, kenapa? Karena kata Setelah adanya penolakan dari warga desa Purwadana terkait relokasi untuk menghidupkan lagi jalur kali yang telah mati, kini situasinya berubah. Warga mulai legowo jika akhirnya harus tergusur dari tempat tinggalnya, asalkan ada kompensasi yang diberikan. Selain itu, warga juga meminta dibangunkan rumah pengganti karena merasa kebingungan jika tergusur nantinya. Kalau saya sebagai RT ya, memang saya mengharapkan sekali keadilan untuk warga saya, terutama yang tidak mempunyai lahan atau rumah ya. Saya ingin kompensasi yang cukup ingin relokasi yang jelas itu untuk keluarga saya yang tidak mempunyai lahan. Kalau untuk yang punya lahan sih saya nggak terlalu memikirkan ya, karena di sini mereka menggunakan tanah pengairan, tapi dia punya lahan sendiri gitu. Tapi kalau untuk yang benar-benar tidak punya lahan, itu yang saya pikirkan gitu. Itu yang terpenting ya, kompensasi, terus relokasi yang jelas. Itu hanya yang saya mau gitu, untuk warga saya. Saya mau diganti rugi ya? Iya. Itu teh berapa dan cukup nggak sih? Ya nggak cukup sih Neng. Kalau nggak cukup emang uang segitu mah. Jadi mah kalau bisa mah minta aja mas. Cuma 2 rumah lagi sama anak. Kabarnya mau kasih berapa? Belum tahu tak? Belum ya belum tahu gimana gitu. Proyek normalisasi kali yang sudah mati ini sendiri digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Diharapkan proyek ini bisa menanggulangi banjir abadi yang kerap melanda beberapa desa di Kecamatan Teluk Jambe Timur. Ke depan boleh nggak ada bangunan itu? Tidak boleh ya. Nah, bagaimana supaya menjadi tidak boleh? Bapak kirim surat ke saya. Kirim surat ke saya permohonan gubernur untuk membantu penertiban bangunan-bangunan yang di bantaran sungai BBWS dan BCT. Kayak dulu di Gabus juga kita Nanti langsung saya eksekusi. Saya nanti ada dasar. Ya, siap Pak Gub. Nanti saya tanyain timnas. Pak, mau buka warung dia? Putra Pak. Iya, nu boga warung mie baso. Aduh, itu bahaya ya teh. Bukangan anak iya. Sewa teh iya. Ngontrak asaha. Tempatnya kontrak ka ojek. Hah? Kontrak ka ojek. Ojek mana? Di dia tadinya ya tempat ojek. Oh, ini pangkalan ojek. Dulu pangkalan ojek kemudian disewa. Sewa. Jadi ayeuna mayarna ka saha? Ya ke ketua ojek. Sabaraha? 3 bulan teh 2,5 juta. Oh, 2,5 juta per 3 bulan. Nyewa ka ketua ojek. Ya. Mayarna teh. Iya teh. Ini 2,5 juta per 3 bulan. Bayar ke ketua ojek. Iya. Bu yang punya toko? Itu yang belakangnya di bawah saluran sungai ya? Bangunannya ya? Kan di bawahnya sungai. Di atasnya bangunan itu punya ibu? Iya. Oh. Ini tanah siapa dulunya? Saya sewa kan. Sewa dari? Dari orang sini saya baru. Sewa dari siapa? Ya dulu saya Enggak, disampaikan aja. Kita mengidentifikasi tanah sungai. Ibu dulu sewa. baru nih
baru mungkin ada 2 minggu. Oh, ibu bangunannya sewa? Ya, sewa. Baru 2 minggu lebih. Sama rumahnya? Ya, Sama rumahnya sewa. Sewanya dari siapa? dari itu kan bukan rumah. Siapa rumahnya? Punya rumahnya siapa? Tunggu, saya belum tahu saya itu. Coba cek. Ya. Nah, siap. Ya, Pak. Bapak pemilik warung ini? Enggak, mau nanya aja, ini kan bangunannya di atas sungai. Sewanya dari mana? Sini aja nggak apa-apa, sini aja nggak apa-apa, nanya aja, aman. Punya ini orang langsung mulai. Oh, yang punya rumahnya mana? Tahu Pak di sana. Enggak, Bapak sewanya dari siapa? Ini jalurnya orang tua ini. Siapa? Itu yang megang. Ya? Sini. Sewanya dari mana? Dari mana? Ayo. Ah. Ini. Ibu yang nyewain. Bukan Pak, saya dari bos saya, Bosnya siapa? Teh Mayang. Teh Mayang tuh siapa? Bos saya yang punya tanah ini sama Yang punya Teh Mayang tuh orang mana? orang sini juga, Lame, Teluk Jambe Timur. Orang Teluk Jambe Timur. Iya. Dia yang punya bangunan di sini. Iya, yang punya Dia punya berapa bangunan? 2. Disewakan semuanya. Enggak, di sini punya bosnya sendiri yang laundry. Oh, Iya. oh bosnya punya laundry. Iya. Bosnya ada nggak? Lagi keluar dianya. Keluar. Iya. Oke. Nanti sampein sama bosnya. Iya. Ini kan bangunannya di atas sungai. Ya. Nah, di atas sungai kita mau kasih tanda bahwa ini tanah ini milik daerah aliran sungai. Gitu loh. Saya sampaikan. Sampaikan. Orang sini asli. Iya, asli orang sini. Oh, dia punya berapa bangunan? 2. Desa Sukaluyu. Oh, ini desa mana? Dia tinggalnya di Desa Sukaluyu. Ini desa mana ini? Wadah. Ini Marga Kaya. Marga Kaya. Dia orang Sukaluyu kok jadi punya tanah di sini, ceritanya gimana? Ya, kayaknya dulu beli garapan sama Pak. Oh, beli garapan. Ini mah semua Pak. Ini tanah-tanah garapan Iya. dipatokin. Dipatokin ya tadi Pak. Awal mulanya ya tadi. Jadi beli tanah garapan, bukan beli ya, sewa lah Pak. Tanah garapan kadang-kadang suka disalahgunakan, dijual belikan lagi, itu Pak yang celakanya. Ini pasti udah beberapa tangan Pak. Tapi belum bersertifikat ini belum. Oh belum. Ya. Ya itu Pak. Jadi di sini Pak ada batas sekunder, ada batas dari Kalimalang. Kalimalang. Lebar. Oh, dari Kalimalang ke sini Ada berapa batas meter? juga, ratusan meter. Makanya ini 100 dia sampai di sana 20-an Pak. Panjang Kalimalang itu. Ini harusnya kosong. Kosong ya. Kalimalang. Batas sekundernya kena, batas Kalimalangnya kena. Iya. Dan kebanyakan satu orang menguasai 5 rumah, 4 rumah. Ada yang sampai 20-an Pak. Sebelah sana ada satu orang punya kontrakan 16. Rumahnya tingkat. Ya udah Pak, nanti kasih tandain aja. Iya. Ente jadi naon dia? Jadi naon aya dia? Dia jadi naon? Aya surat tugasan. Akan seorang lagi ngomong. Keseluruhan udah harupna kan situ. Hah? Nanti kita komunikasi Iya. apa ke SDA, nanti gimana. Iya. Ini wilayah hukum orang. Karena memang saya ingin langsung Pak. Siap. Langsung baca. Tolong. Apa ente jadi mandor? Sayanya. Siap. Ya, bukan untuk saya tidak mau, saya tidak butuh penghormatan atau apapun. Hormati instruksinya. Siap Pak. Ya kalau gubernurnya pasti kita hormati, Pak. Kan instruksinya kan ke kami. Iya. Itu kan ke kami. Cuman ini mah kecil. Jadi kalau orang ngomong diem gitu dengerin. Jangan main Ya. Ya. Karena saya juga sebelum mengerjakan itu mempelajari data yang dimiliki oleh PJT 2 kemana aliran sungai. Terus keluh kesah masyarakat juga saya disampaikan ke Pak Gubernur, ditampung. Banyak orang pengaduan orang-orang situ, orang Purwadana itu ngadu kepada saya. Ya jangan menyalahkan kepada saya. Jangan ngadu kepada saya juga sebenarnya itu. Coba tanyakan kepada kepala desanya. Karena kepala desanya nggak aktif, ya susah untuk komunikasinya.
masyarakat di situ lebih berani kepada saya menyampaikannya. Apa? Coba kesalahan saya. Nah, kadang-kadang saya suka bingung dengan alasan tidak ada komunikasi. Padahal setiap pekerjaan itu saya berkomunikasi dengan kepala desa yang akan dikerjakan. Termasuk saya mendapatkan undangan dari Pak Gubernur, BSDA, itu saya suka sampaikan melalui grup kepala desa dan grup Muspika Kecamatan Tukiambe Timur, supaya apa, disampaikan kepada semuanya, pimpinanannya. Itu yang saya lakukan gitu. Dan pekerjaan ini bukan sehari 2 hari, pekerjaan ini sudah berjalan 1,5 bulan. Ya, makanya suka aneh saya. Kadang-kadang suka, kalau hati mah jengkel ya, mendengar seorang kepala desa berbicara tidak ada komunikasi. Selama iya, naon atuh nu dibaca, anu didengekeun setiap rapat. Dan dia juga sudah melaksanakan rapat tentang normalisasi bangli-bangli yang ada di SS Pasir Panggang itu sudah 2 kali dia ikut rapat di kecamatan. Tapi kenapa tadi berbicara itu? Nah, ada apa? Itu kan harus dipertanyakan juga. Nah, itu gimana sih? Tadi sampai apa saling ini apa rabe kan getreng gitu apa cekcok kenapa? Intinya mereka itu dia itu bukan membela masyarakat, membela yang berduit. Pengen mengamankan ya tadi salah satu perusahaan, itu aja garis besarnya. Kalau saya kan nggak bisa begitu. Nah, lebih baik kita mempentingkan masyarakat. Jasa membela masyarakat itu tidak akan hilang. Tapi kalau membela perusahaan itu akan hilang. Benar nggak? Itu kalau prinsip saya. Ya Pak Gubernur juga udah paham. Ada perusahaan di sana gitu yang terkena sodetan. Bukannya itu, aliran sungai itu dulu itu melintasi ke situ, ke perumahan elit Resinda dan BMJ. Ya nggak, dari dulu itu tahun 1967 itu aliran sungai itu ke situ. Dan sekarang pelajari aja peta PJT, akhirnya kemana? Ya, saya udah nelusuri di situ itu banyak tanah negara sudah bersertifikat, itu yang keberatan mereka itu. Sok, saya berani buktikan. Dan banyak bangunan ya tadi yang digunakan oleh salah satu perusahaan. Itu, saya berani taruhan, saya berbicara ini fakta di lapangan. Kalau mereka mah cuma duduk doang, tahu dari mana keluhan masyarakat. Itu. Nah, tadi kan ngomong tuh ya Kepala Desa Purwadana itu bahwa Pak Kades Jujun ini melangkahi wewenang gitu. Jadi ngurus desa Mananan apa pos kumaha. Jadi begini, kalau saya digaji oleh negara. Yang merintahkan itu kan pimpinan. Kita berbicaranya ya tadi, pekerjaan ini yang dikeluarkan kebijakan oleh pimpinan, apalagi ini gubernur, kita sebagai pimpinan yang paling bawah itu harus manut. Ya enggak? Gitu. Jangankan gubernur, pimpinan yang ada di provinsi SDA kalau merintahkan kita harus manut. Jangan mentang-mentang pinter ini, nggak bisa. Terus kita sebagai apa? Kita di mana tanggung jawabnya kalau kita tidak bisa bekerja, gitu kan? Nah itu kalau saya prinsipnya begitu. Ya udah tahu semua lah. Orang itu ya cuma pinter doang, ngomong doang, tapi kerja nyatanya nggak ada. Nol besar. Ya. Tapi secara komunikasi, koordinasi ada kan antar 3 desa ini? Karena rapat aja beberapa kali dilakukan, pendataan warga yang menempati tanah negara itu, yang menempati bangli-bangli itu, kan itu ada prosesnya, ada rapatnya. Dan undangan itu beberapa kali dikeluarkan, undangan dari Pak Gubernur aja udah 2 kali. Dari PJT, dari SDA sudah beberapa kali. Makanya aneh tidak ada koordinasi. Itu mah bahasa yang kebluk gitu,